Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman, seakidah, yang semoga senantiasa Allah selalu memberikan limpahan rahmat, barakah, hidayah, taufik kepada kita semua. Yang semoga kita semua sehat walafiat zahir dan batin kita. Yang semoga doa-doa hajat munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang dahulu, sekarang dan yang akan datang juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lagi kita diberikan keberkahan, keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghadirkan kita pada malam hari ini untuk menambah nilai ubudiyah kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan sudah dicatat menjadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adapun pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah tidak akan terlalu lama. Kita akan menjelaskan sedikit tentang konsep amanu wa amilus solihat di dalam Al-Quran. Kata amanu dan wa amilus solihat adalah kata yang seringkali digandengkan, yang selalu seiring sejalan, seia sekata. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi Bapak Saudara, ini konsep yang disampaikan oleh Allah kepada kita, yang harus kita pahami, yang akan kita jalani sepanjang perjalanan kehidupan kita, sejak kita dilahirkan sampai nanti ajal pun datang. Karena alladzina amanu wa amilus solihat, kedua hal ini tidak boleh berjalan sendirian. Amanu saja tanpa berbuat kebaikan, tidak boleh. Berbuat kebaikan saja tidak bisa tanpa ada amanu. Maka keduanya harus seia sekata, seiring sejalan, senada, seirama. Adapun alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman ini adalah pondasi dasar yang fundamental yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang beriman pada Allah. Karena iman inilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, yang bisa memberikan semangat kepada diri kita. Kalaulah tanpa iman, tidak akan mungkin kita bisa bangun subuh. Saya pastikan itu. Walaupun ada alarm di HP, walaupun ini setel segala macamnya, tapi kalau tanpa iman tak bakal bangun. Tapi pun tidak ada alarm, karena ada iman, maka semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Belum waktu subuh datang, jam 4 dia sudah terbiasa bangun. Kenapa? Karena iman yang membangunkan. Terayun tangan, terlangkah kaki bapak dan ibu menuju masjid ini. Ini bukan perkara biasa yang menurut sebagian orang yang sehat walafiat zahir dan batinnya melangkah dari rumah lalu naik tangga sampai ke atas sini. Ini perjuangan.
bagi siapa? Bagi bapak-bapak yang sudah sepuh, yang lututnya mulai bergoyang-goyang, yang sudah tidak ada kekuatan. Yang saya dengar nih sudah pengen bikin lift ini, luar biasa ini. Tapi kalau tanpa iman tidak akan mungkin Pak sampai di sini Pak. Sampai di depan pintu masjid, kayaknya aku tak sanggup ya. Yuis tak boleh pulang. Tapi kalau ada iman, bergerak dia. Maka iman inilah yang menggerakkan seluruh potensi di dalam diri, jiwa dan raga kita, sehingga pada akhirnya nanti, ini yang saya katakan di awal tadi, iman adalah kondisi dasar. Kita hidup dalam iman, kita berjuang untuk iman, dan kita mati dalam keimanan kepada Allah. Konsep iman ini sesungguhnya adalah konsep hablum minallah. Sementara wa amilu solihat, yang dalam diterjemahkan itu adalah berbuat kebaikan, ini konsepnya hablum minan nas. Nah, ini yang saya katakan di awal, bahwa alladzina amanu wa amilu solihat harus seiring, sejalan, senada, seirama. Tidak boleh tidak. Satu hablum minallah secara vertikal kepada Allah, yang satu lagi hablum minan nas horizontal dengan sesama manusia. Baik, saya akan jelaskan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah dalam kategori apa? Tiada lain, tiada bukan, apa yang diperintah Allah tinggalkan, kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Itu konsep yang sesungguhnya yang kaitannya dengan hablum minallah. Kalau kita kerjakan apa yang diperintah Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, aman posisi kita Pak. Lalu ditanyakan, bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini? Apakah baik-baik saja atau tidak? Kalau kita hubungan dengan manusia tak elok dia, ada rusak hubungan kita dengan orang, biasanya akan terlihat dari raut muka wajahnya Pak. Tiap disapa ndak nyaut, ditegur manyun. Nah, ini berarti salah apa saya sama dirimu. Tapi kalau dengan Allah bagaimana memperlihatkan bahwa hubungan kita dengan Allah baik-baik saja atau tidak? Di antaranya melalui doa. Makanya ayat-ayat tentang doa dalam Al-Quran, di antara yang disebutkan oleh Allah, uda'uni astajib lakum, minta kepadaku, bermohonlah kepadaku, munajatlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuma ketika berdoa butuh kesabaran. Wasta'inu bis sabri wassalah, butuh kesabaran, tak bisa memaksakan kehendak kita. Kenapa? Karena Allah kadang memberi tidak sesuai dengan keinginan, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi tidak bisa komplain sama Allah, karena Allah bukan Tokopedia, bukan Lazada, bukan Shopee, yang apabila pesanan datang terlambat kita bisa komplain. Pernah tidak kita merasa ketika kita berdoa sama Allah, mungkin 3 bulan yang lalu kok belum dikabul sama Allah? Udah 1 tahun berjalan kok belum juga, apa Allah nggak denger ya? Bahkan ada kalimat yang keluar, ini kita bicara konsep keimanan, dan ini tidak boleh terjadi. Gini saja ya Rabb, kalau engkau mau kabulkan syukur, kalau enggak ya sudah. Tidak boleh itu. Berbaik sangka kepada Allah, karena ada doa yang saat itu dijabah oleh Allah, ada yang diganti dalam bentuk yang lain, atau nanti ditunda di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa saja, minta saja. Boleh ngomongnya pakai bahasa Indonesia berdoa. Ada jamaah, Pak Ustaz tuliskan bahasa Arabnya doa, saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Ya baguslah kalau pengen. Tapi kalau nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ngomong bahasa pakai Padang boleh? Boleh. Oh Tuhan, kau buat urusan gua, tolong selesaikan. Terjemahnya ada di sini ya. Ngadu sama Allah, apapun Allah akan dengarkan. Cuma butuh kesabaran. Apa tadi? Butuh tak ada yang langsung simsalabim abrakadabra. Itu beda kelasnya. Ada yang doanya yang ketika langsung angkat tangan belum turun langsung dijabah.
Ada kelasnya. Lawang kita sholat subuh jam 6, zuhur sering kesiangan, sering terlambat, puasa sunnah nggak pernah. Kalaupun puasa wajib Ramadan di awal, di tengah, di akhir, pengen doa langsung diijabah. Kalau bahasa Prancisnya, ndak tabaun telunjuk emboroh. Ndak mungkin, Pak. Ndak mungkin kita pantas dan memantaskan ketika berdoa. Kalau pengen doanya langsung dikabul sama Allah, ada caranya. Taqarrub ilallah, bangun di waktu malam, duha dikerjakan, sedekah diperbanyak. Allah akan mendengarkan. Ini hambaku, dia mengerjakan sesuatu amalan, suatu perintahku, yang lain tidak mampu mengerjakan. Dia bangun di waktu malam, nih yang pengen ku dengar duluan, kata Allah. Jadi lihat caranya. Ada yang doa kita doanya langsung cepat, dan perlu diketahui kadang juga ada doa yang loadingnya agak lama. Tapi yakini ada masanya doa itu, dan waktu yang sangat tepat Allah akan kabulkan. Jadi hubungan kita dengan Allah, bagaimana cara melihat baik atau tidak? Satu, dari urusan doa. Yang kedua, dengan perjalanan hidup. Bagaimana perjalanan hidup kita, baik-baik saja atau tidak? Selalu ketemu masalah. Tapi bukan berarti orang yang selalu banyak masalah, orang yang jauh dari Allah, belum tentu. Karena Allah sedang menguji keimanan seseorang. Jangan nanti kita berpikir ada tetangga ribut mulu kerjaannya, berantem lagi, ini orang yang jauh dari Allah. Belum tentu juga. Karena kita tidak bisa tahu apakah dia bangun di waktu malam bertahajud sementara kita sedang tidur. Maka menilai memonten orang, jangan lihat dari sisi luarnya. Don't judge cover. Apa itu bahasa Inggris itu? Jangan melihat dari sampulnya. Gitulah bahasanya, kira-kira lah. Nah gitu, guru jawab. Ya kan? Don't judge cover. Nah ya gitu, kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita melihat seseorang, kadang dia terlihat rajin ibadahnya, tapi belum tentu. Belum tentu apa? Memang orang yang rajin ke masjidnya, orang yang rajin ibadahnya, belum tentu dia menjadi hamba Allah yang menjadi yang terbaik. Boleh jadi karena ada ria, ada sifat ujub yang ada dalam dirinya, sehingga ibadahnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya ketika melangkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu, niatkan ibadah lillahi ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, ini konsep yang pertama, hablum minallah. Apa yang diperintah Allah kerjakan, apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Ini akan menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Satu. Kemudian bagaimana dengan konsep wa amilu sholihat yang saya katakan tadi sebagai hablum minan nas? Begini Bapak dan Ibu, Allah menginginkan beribadah kepadanya, tapi ada yang perintah yang lain tentang berbuat baik dengan sesama manusia. Ada orang yang haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Ada orang yang tahajud sepanjang malam, duha tidak pernah berhenti. Ibadahnya kalau dihitung mah udah banyak. Tapi belum tentu dia baik dengan lingkungannya, belum tentu dia baik dengan keluarganya, belum tentu dia baik dengan anak, dengan saudaranya, belum tentu. Ini yang saya katakan harus alladzina amanu wa amilu sholihat, harus senada seirama, seiring, sejalan, seia, sakato. Tidak bisa tidak. Bapak rajin sholat, kita rajin ibadah, tapi sama ibu kita dibentak, sama ayah kita dibentak. Na'udzubillah min dzalik. Mentang-mentang sudah haji, mentang-mentang sudah punya pangkat, punya kedudukan, lalu orang tuanya dibentak, berkata kasar kepada ayah ibunya yang sudah mulai pikun. Apa jadinya ibadahmu? Tidak boleh, harus ada keseimbangan, baik untuk dengan Allah, baik pula untuk dengan orang tua. Kadang kita ini Pak sudah sepuh, usia sudah lanjut, ya, kadang pola pikirnya kembali seperti anak-anak. Ada yang disebut dengan pikun, itu kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apa itu? Pikun dan mati. Nah dua itu tidak bisa disembuhkan itu, ya kan?
Karena Allah yang mengatakan wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Manusia itu akan dikembalikan seperti awal bermula dia diciptakan. Makanya perangainya kadang kayak anak-anak, barusan minta makan udah minta makan lagi, 5 menit kemudian minta makan lagi. Coba kalau anaknya tidak sabar-sabaran, begini aja lama, taruh aja di panti jompo ini, sibuk ngurusin anak mulu ini. Aduh ya Allah. Kadang pipis sembarangan. Pernah Bapak ngasuh orang tua yang kondisinya begitu? Mohon maaf, kadang buang air besarnya itu dilepong-lepong ke dinding. Lepong itu apa sih bahasanya itu? Dilap-lap ke dinding, Pak. Oh, kalau menurut manusia biasa kita, Pak, marah pastinya. Buang air besarnya dilap-lap ke dinding, Pak. Saya pernah melihat seperti itu, harus dibersihkan. Tidak usah dibentak, memang begitu kenyataannya. Karena kita waktu kecil juga begitu. Ini saya sarankan atau saya himbau kepada anak-anakku sekalian, kepada anak remaja. Jangan kau pernah membentak, memaki, memukul ibu bapakmu. Kalau tanpa mereka kau tak pernah ada. Alanda ado baru taraso. Kalau mereka sudah meninggal nanti, ayahmu tak ada, ibumu tak ada, baru kau rasakan betapa kau butuhnya mereka. Bahkan setiap doa kita itu tidak boleh lepas dari satu kalimat Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak tidak minta rezeki, bapak tidak minta ini segala macamnya, tapi ba'din salat dalam setiap kesempatan doa rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini penting, tidak boleh luput dari doa-doa kita. Kalau orang tuamu sudah tidak ada, apa yang akan kau lakukan? Doakan mereka, berbuat baik dengan sanak saudaranya, bersedekah atas nama mereka, menghajikan mereka, dan berkorban atas dirinya. Masih banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Ada orang yang ibadahnya bagus, tapi sama bapak ibunya tak baik. Ada orang yang ibadah tahajudnya luar biasa, tapi sama saudara kandungnya, sama kakak adik, satu ayah satu ibu, sepertalian darah, sepersusuan, tidak baik-baik saja pun tidak baik, Pak. Kita punya saudara 5 berenam orang, elok-elok sajalah. Berselisih pendapat, bersilang sengketa, biasa itu, Pak. Namanya kepalanya ada 5, ada 6, wajar. Berbeda pandangan tentang bagaimana hidup, wajar. Tapi jangan sampai satu dengan yang lain tidak tegur menegur. Bahkan ada yang mengatakan najis, haram, aku tegur kau sampai hari kiamat. Ya Allah, padahal ayah dan ibunya sama. Siapa yang akan menolong kita dulu selain daripada saudara kita? Dan begitu juga di antara saudara kita tadi, kalau sekiranya ada yang hidup ekonominya baik, ekonominya mapan, bantulah saudara-saudaramu yang terdekat terlebih dahulu. Ya, namanya bersanak saudara, berlima, berenam, kakak beradik, Pak ya, tidak semuanya boneh. Ada nanampu kadang. Boneh ini artinya ada yang ekonominya bagus, ada yang ekonominya di bawah rata-rata. Kau berzakat ke tempat yang lain, kau bantu siapapun, tapi saudara kandungmu tak kau tolong, tak elok dalam pandangan Allah. Jadi kalau ada rezeki, bantulah. Mungkin ada adik kita yang tiap sebentar ngeluh sama kita, bang, ada duit bang, beli beras bang, untuk bayar sekolah bang, untuk beli sepatu anak bang. Itu yang dulu kita tolong. Kemudian berbuat baik kepada siapa lagi? Ada orang yang sholat ke masjidnya luar biasa, orang yang pengajiannya tidak pernah tinggal, tapi dengan bertetangga tak pandai tegur sapa juga tak elok. Sampai-sampai kalau masalah bertetangga ini, kan ada hadis khusus itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Saking seringnya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik kepada tetangga, aku mengira tetangga ini adalah orang yang berhak dapat warisan.
Padahal tetangga bukan orang yang berhak dapat warisan. Tapi karena seringnya nyuruh berbuat baik sama tetangga, aku mengira, kata Rasulullah, tetangga itu adalah orang yang berhak dapat warisan. Maka mungkin saudara kita jauh, ada yang di Padang, Sulawesi, di mana. Yang terdekat dengan kita siapa? Tetangga, depan belakang, kiri kanan. Maka kalau keluar rumah, tegur sapa. Sapu juga lah orang tuh. Senyum dikit keluar rumah itu. Maka saya bilang, kalau senyum itu tahan 5 detik. Senyum tahan 5 detik. Apa kabar ibu? Tahan dulu. Ini tidak kadang kita negur orang, apa kabar pak? Muka langsung manyun. Jangan, tahan dulu. Kan senyum itu sedekah. Tak punya piti sedekah, senyum. Apa kabar bapak? Tahan 5 detik. Kalau enggak 10 detik, 5 lah. Jangan langsung habis, apa kabar pak? Langsung balik ke setelan awal. Ya Allah, jangan. Jadi berbuat baiklah. Dan pada akhirnya nanti kita meyakini apa? Kita tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa ngafani diri sendiri, tidak bisa nyolati sendiri, tidak bisa ke kuburan sendiri. Siapa yang nolong kita? Tetangga kita. Maka berbaik-baik, tegur sapa penting. Bahkan ada hadis tentang masalah makanan. Apa kata Rasulullah? Ya Abadar, idza tabakta fa'aksir ma'aha. Kan gitu judulnya. Ya Abu Dar, apabila kau masak, perbanyak kuahnya. Rasulullah nyuruh gitu. Maksudnya kalau kau masak, perbanyak kuahnya itu bagi-bagi sama tetangga. Tapi ini tidak dimaknai mentah-mentah ini. Tahu-tahu Rasulullah nyuruh perbanyak kuahnya toh gulai jariangnya, kalionya, ayamnya tidak masuk ini. Harus masuk. Kata Rasulullah kan perbanyak kuahnya. Jadi mau tetangga, tidak gitu maksudnya. Ya isi juga lah, ada daging 2 potong gitu loh pak. Begitu juga dengan tetangga, sudah terima piring dari sebelah nanti. Apakah piring itu dikembalikan dalam keadaan kotor? Tidak, pasti dibersihkannya. Yang kedua, apakah piringnya dikembalikan dalam keadaan kosong? Tidak. Kenapa? Tadi tetangga ngisi kalio ayam, dan ketika dia kembalikan mungkin ada buah, ada roti untuk mengembalikan piring tadi. Paham? Tapi cara memberikannya pun dengan cara yang elok. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Niat baik, tapi caranya tak baik juga. Oh ini, oh ibu, ini ada ayam bakar, ada ikan bakar. Kebetulan suami saya malam tadi begadang sama teman-temannya, ndak habis, daripada kebuang. Dikasih ke kita, niatnya baik. Ayam ini masih bagus, ikan bakar ini masih bagus, tapi cara ngomongnya, ini daripada kebuang, sama kami nggak kemakan. Wah, sama dia aja kagak kemakan. Gimana judulnya itu? Harus dengan cara nanelo. Sampaikan saja, ini ada ayam bakar bu, alhamdulillah. Udah santai. Lalu bagaimana kita yang nerima? Sakit dong hati kita kan? Masa dikasih sampean aja nggak makan, kayak apa mau dibuang, kok ngasih ke kita? Tapi kita tidak boleh langsung balas. Gak usah bu, buang aja lah. Gak boleh. Kita masih tetap berbuat baik kepada tetangga. Terima kasih ya bu, alhamdulillah dapat rezeki ayam bakar, ikan bakar, habis begadang malam tadi, alhamdulillah. Sampai di rumah, sampai di meja makan, tidak dimakan, tidak dimasalah. Yang penting sama tetangga baik. Paham sampai di sini? Ini mau kita lanjut gak sampai subuh? Baik Bapak dan Ibu, inilah konsep alladzina amanu wa amilus solihat, yakni konsep keimanan yang hablum minallahnya kita harus baik, dan hablum minan nasnya juga harus baik. Maka perlunya kita saling memaafkan, untuk tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada rusak-rusak hati di antara kita. Maafkan orang yang pernah bersalah kepada kita, ataupun dia tidak minta maaf kepada kita pun, kita sudah memberikan hidup itu jauh lebih tenang. Coba kalau kita benci sama orang, apa yang terjadi? Ketemu, malas depan rumahnya, muter, jalan 3 kilo baru nyampe ke pasar, gara-gara nggak mau ketemu dengan orang ini. Jangankan itu, kadang-kadang saya pernah lihat sakit hati sama orangnya, kucingnya orang itu lewat depan rumah kita, disambitin sampai pengkor tuh kakinya. Kucing siapa nih? Kucing sana. Oh, enggak boleh.
Itulah bencinya manusia. Bayangkan kalau Allah membalas kemarahan atas dosa-dosa kita, habis kita, Pak. Betul nggak? Kalau setiap kita bersalah langsung dibalas sama Allah, habis kita. Makanya dosa kita ditutup, aib kita ditutup sama Allah. Jak usah buka aib orang, kita juga punya aib. Makanya sering saya katakan, karena Allah sudah tutup aib kita, tutup pula aib orang lain. Ya, andaikan dosa itu punya rasa, punya bau, punya warna, punya bentuk, punya rupa, habis kita, Pak. Setiap kita berdosa, muncul bisul di kepala. Setiap melakukan dosa, muncul penyakit di badan. Berarti masing-masing kita ini penyakitan semua. Tapi kan ini ganteng-ganteng, elok-elok, rancak-rancak semuanya kan. Dosa kita ditutup sama Allah. Maka tutup pula aib saudara kita. Tak usahlah perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Duduklah bersama orang-orang yang membicarakan Allah, yang membicarakan yang baik-baik, jangan membicarakan orang lain. Perbaiki. Berkumpul dengan ahli ibadah, insya-Allah kita kebawa rajin. Berkumpul dengan orang rajin baca Al-Quran, insya-Allah kita akan kebawa-bawa menjadi lebih baik hendaknya. Baik, itu saja Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf bila mana terdapat kekhilafan. Kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.